Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah casing dari Paradox Gaming, teman-teman ya. Ini adalah Paradox Gaming Khasgar warna hitam, teman-teman ya. Sebuah casing yang full mesh ya. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanannya mesh. Jadi sudah dipastikan sangat bagus untuk sirkulasi, teman-teman ya. Harga casing ini 890 ribuan, teman-teman ya. Oke, terkesan mahal harganya, tapi buat gua harga segitu udah dapat aksesoris-aksesoris seperti ini worth it, teman-teman. Dan build quality casingnya sendiri juga memang tebal ya. Jadi pada saat gua unboxing casing ini ya, dari dusnya yang pertama gua lihat adalah ini, teman-teman ya, aksesori kit ya. Kit aksesoris, isinya baut, kabel tis, dan kawan-kawan ya. Biasanya kita dapat baut-bautan itu ya di plastik aja kecil, teman-teman ya. Sedangkan ini kita udah dapat di box Mika ya, yang bisa gue bilang ini cukup niat ya, cukup proper ya. Untuk casing 800 ribuan ngasih baut pakai box seperti ini. Jadi pada saat rakit biar kita kagak riuh ya. Selanjutnya ada box gede ya, kayak dus graphic card ya, tapi ini bukan VGA tentunya ya. Tulisannya expansion box ya. Ini isinya apa? Nanti kita akan lihat ya. Dan ada tote bag, teman-teman ya. Gue tadinya sempat mikir apakah ini cuma souvenir dari brand buat gua aja gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Ini memang dikhususkan untuk casing ini, teman-teman ya. Jadi mungkin ya Paradox Gaming bikin casing ini agar bisa mudah dibawa kemana-mana, makanya disediakanlah tote bag ini, teman-teman ya. Nanti kita akan masukin juga casingnya ke sini ya. Oke, dan gak usah lama-lama, teman-teman ya. Kita akan lihat aja ke casingnya ya. Kita lihat lebih dekat ke casing ini, oke? Nah, ini dia casingnya, teman-teman ya. Bisa dilihat depannya mesh, atasnya mesh, pinggirnya mesh, mesh semua ya. Oke. Dan pada saat gua mempelajari casing ini, cara bukanya gimana gitu ya, dan gua ngeliat-liat build quality-nya, gua cuman kayak bilang, oh wow, oh ini build quality-nya gitu ya. Oke, casing 800 ribuan dari Paradox tuh seperti ini ya. Oke, yang pertama kita lihat ya, di sini ada port-port ya. Oke, ada power, ada jack, terus ada USB 3 ya, sama Type C di sini ya. Oke. Oke. Nah, untuk ngebuka casing ini semuanya serba dari belakang, teman-teman ya. Dan kita nggak perlu pakai obeng-obengan ngebukanya ya. Screwless lah, kita bisa pakai tangan aja ngebukanya. Cuman kalau bagian dalamnya kayak masang motherboard dan kawan-kawan, tentu aja kita pasti butuh obeng ya. Oke. Hal yang pertama gue cari tahu di casing ini adalah mana lubang untuk nyolok power supply-nya gitu ya. Gue bingung di mana power supply-nya, letaknya di mana. Oke, sampai akhirnya gue ngebuka ya. Ngebukanya simple, tinggal bagian sini tarik ya. Nah, ini cukup tebal, teman-teman, dan dia mesh ya. Oke. Hey. Dan gua rasa nggak perlu dust filter lagi sih, karena ini lubangnya juga kecil-kecil, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen beli dust filter terpisah juga ya boleh-boleh aja, agak ada yang larang guys ya. Oke, bagian samping sininya juga sama. Oke, nah oke. Terus kita mau buka bagian atas. Di sini ada cantelan gitu, bukan cantelan apa ya, kayak buat ngangkat ke atas juga, tinggal angkat ke atas ya. No. Oke, ini kita tinggal buka aja. Dan bahannya dari tadi tebal, teman-teman ya. Untuk side panel bagian samping atas, ini semuanya tebal ya. Oke, jadi bahannya bukan kayak kaleng kerupuk, teman-teman ya. Oke. Bagian depannya juga sama, kita bisa buka langsung, tarik aja guys. Ya. Nah, oke, ini tebal. Dan bagian bawahnya kita juga bisa buka, teman-teman ya, dari bagian belakang sini. Kelihatan kan ya di kamera ya, tinggal tarik aja. Nah, oke. Dan ini teman-teman bisa balik guys ya. Jadi kalau kalian kayak misalkan seperti ini nih, kan colokan-colokan power USB gini ada di bawah nih. Kalian males nih kayak ada di bawah, kalian mau balikin nih jadi di atas gitu, ditukar gitu, anggaplah misal mau ditukar, itu bisa guys.
Oh, ditukar kayak gini bisa, dibalikin seperti ini bisa, ya. Karena bagian atas dan bawah sama guys posisinya ya. Oke. Nah, casing ini sudah include satu buah fan. Kalau gue lihat ini ARGB teman-teman, karena colokannya ada PWM 3 pin dengan ARGB 3 pin ya. Oke. Tapi yang bikin gue bingung adalah kenapa casing yang mesh tertutup semua gini, Paradox ngasih satu fan ARGB buat apa? Kalau gue jadi Paradox ya, atau kalau gue boleh saran ke Paradox ya, ini lepas, harganya turunin dikit jadi 700-an lah atau 800.000 pas gitu ya. Menurut gue itu akan lebih worth it ya. Karena menurut gue ya, orang yang beli casing yang semuanya tertutup, mereka akan lebih senang rakit pakai fan casing atau part-part komputer yang non lampu-lampuan. Oke. Dan kalaupun Paradox mau naro di sini free satu fan ARGB, bikinlah di bagian sini yang side panelnya tempered glass biar kelihatan lampu-lampunya ya. Kalau misalkan ditutup, ya lampunya nggak terlalu kelihatan nyata dan tulisan Paradox Gaming di sini juga jadi kagak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi kalau gue boleh saran ya Paradox, nih kasih versi yang tempered glass. Oke. Nah, bagian sampai sini semuanya dilepas pakai tangan langsung ya. Jadi kagak perlu pakai obeng. Oke, next. Gua masih ngomongin yang soal power supply. Gua nyari ke dalam sini di mana slot untuk masang power supply. Ternyata ada di bagian atas sini. Dan kita dikasih kabel sambungan untuk power supply ya. Oke. Tapi ini sebelum gue liatin, kita lepas dulu aja ya bagian atasnya ya, biar lebih enak. Oke. Dan sambil gue ngelepas, untuk fan ya, fan 120 bisa dipasang di depan 1, di atas bisa 3, di bawah bisa 3, dan di belakang bisa 1 ya. Untuk fan 120. Kalau fan yang 14 itu di atas 2, di bawah 2. Water cooling bisa teman-teman pasang di atas ya, ukuran 240 atau 280 ya. Oke. Di webnya seperti itu. Oke. Ini kita buka dulu ya. Jadi kalau untuk ngebuka bagian atas ini ada 4 baut, 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita lepas dulu ya. Ini casing gue bisa bilang cukup asik ya untuk nanti proses rakitnya. Oke. Karena kalau mau ngerakit di casing ini kita bisa pretelin semua. Jadi buat teman-teman yang tangannya gede seperti gua tidak akan kesulitan ngerakit di casing ini harusnya. Oke. Biasanya kita nemu casing yang model gini di harga 1 juta lebih, teman-teman. Oke. Nah, ini tray untuk bisa pasang kipas, untuk SSD SATA juga di sini bisa ya, 3 biji atau harddisk 3,5 juga harusnya bisa, teman-teman ya. No. Oke. 2 biji lah ya bisa di sini, harusnya sih bisa ya. Jadi selain teman-teman bisa pasang water cooling atau fan di atas ya, kalian bisa pasang harddisk juga ya. Oke. Atau SSD SATA. Oke. Bautnya kita pisahin dan bagian bawah juga sama teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya di atas kalian udah pasang water cooling nih, gue mau pasang di bawah ya bisa guys, karena bracketnya juga sama gitu loh. Posisi lubang ininya juga sama. Oh. Jadi ada 4 baut juga. Casing ini sekali lagi gue bilang ya, emang enak untuk proses rakitnya. Jadi nggak akan nyusahin kalian ya. Ini bukan gara-gara gue dikirimin Paradox ya guys ya. Gue udah ngeliat aja gitu. Dari bentukan casingnya, build quality-nya, terus juga cara ngelepas-ngelepasnya ya bisa gue bilang gampang. Dan casing ini ya, ini bisa jadi koreksi juga nih buat Paradox ya. Kalian bikin manual lah. Kagak ada manualnya ini casing. Jadi awal gue sempet ada sekitar 5-10 menit gue bingung ini cara ngelepasnya gimana gitu. Bahkan untuk yang power supply teman-teman ya. Oke. Aduh, lepas lagi sorry. Ini belum gue angkat ya. Oke. Jadi ini bautnya dilepas bisa diangkat juga ya. Oke. Balik lagi soal yang power supply. Nah, power supply kita bisa masang di bagian atas sini ya. Ini ukurannya ATX teman-teman ya. Oke. Nah, kita bisa baut di sini untuk ATX.
Dan kalau kalian udah kepala yang beli SFX, itu bisa di sini juga, teman-teman ya. Jadi bisa dua direksi. Kalau SFX dia begini, kalau power supply ATX dia ke bawah seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada kabel extension untuk power supply-nya. Oke. Yang dimana kabelnya ini nyambung ke bawah dan dia tidak terbaut ke casing. Dan gue sempat kebingungan karena tidak ada manualnya dan gue nyari di web pun belum ada, teman-teman ya. Jadi gue sempat bingung kemana ini kabel jalurnya. Apakah gue harus ngebuka slot yang di sini atau kemana? Ternyata setelah gue cek-cek ada di bagian sini, teman-teman ya. Jadi si kabel power supply-nya nanti dia akan sedikit ngamplek keluar seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau gue boleh saran, Paradox bikinlah jalur atau lobang untuk si kabel power supply-nya biar lebih enak dilihat gitu ya, atau biar proses rakitnya lebih enak. Kayak anggaplah di sini nggak apa-apa deh, nih daripada di sini dikasih lobang buat kabel, mending di sini dijebolin dikit jadi dia nempel gitu si bagian ininya ke sini gitu ya. Oke, kalau gue boleh saran ya. Oke, lanjut. Apalagi nih ya, di bagian depan teman bisa lihat nih, ada yang seperti ini. Ini holder untuk graphic card ya. Jadi kalau VGA kalian panjang itu bisa dihandle di sini ya. Kalau gue lihat ini harusnya bisa sampai VGA triple fan ini masih masuk ke sini, teman-teman ya. Oke, motherboard support di sini micro ATX ya, sampai yang 8 baut dia bisa ya. Oke. Tapi kalau teman-teman mau pasang mini ITX juga ini masih bisa, teman-teman ya. Fleksibel. Mau teman-teman rakit pakai micro atau mini ITX itu terserah ya. Oke. Selanjutnya ini ada perkabel-kabelannya kayak USB, terus USB 3, ada Type C ya. Oke, front panel. Semua ada di sini ya. Oke. Next. Kita akan buka dusnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ada tulisan expansion box ya. Expansion ya. Box tambahan. Awalnya gue ngira di sini tuh kayak aksesoris tambahan gitu, teman-teman ya. Ternyata yang ada di sini adalah expansion untuk casingnya, teman-teman ya. Jadi casing ini bisa kita tinggiin, teman-teman. Baik tinggi di bawah ataupun tinggi di atas ya. Oke. Tapi ini kita harus masang bagian depannya dulu ya. Oke, karena penguncinya itu di bagian yang depan. Kalau depannya nggak dipasang nanti kuncinya nggak pas. Nah, ini bisa kita fungsikan untuk kalau misalkan kalian masang water cooling ya, ternyata dia kurang tebal gitu, bisa pakai ini ya, dipasang di atas ya, tinggal masukin seperti ini terus klik, yes, jadi tinggi ke atas, naik 1 lantai. Habis itu bisa ditutup bagian atasnya guys. Nah, bagian atas ini teman-teman bisa balik lagi ya, bisa pasang fan, water cooling dan kawan-kawan karena bracketnya sama ya, seperti yang udah gue cabut sebelumnya nih, yang ini ya. Oke. Nah, kalau dipasang di bagian atas seperti ini. Nah, jadi dia nambah 1 tingkat. Oke. Nah, kalau misalkan ya kita nggak mau pakai di atas, apakah bisa di bawah? Bisa. Ya, sekali lagi gue bilang yang atas sama bawah itu sama. Jadi kalian mau lepas pasang juga bisa ya. Dan kalau kalian tadi denger ya, gue kan beberapa kali tuh kayak ini jatuh, terus juga casingnya gerbuk kayak gini ya. Ini emang build quality-nya bagus teman-teman ya. Jadi gue nggak masalah kalau misalkan kalian ngerakit pakai casing ini ada kebanting-banting juga. Yakin gue ini kuat. Oke. Nah, misalkan di atas kalian udah pasang water cooling nih ya. Terus kalian pakai motherboard micro ATX yang panjang ke bawah gitu ya. Yang kalian jadi susah gitu. Kalian mau nyolok-nyolokin kayak front panel di sini, terus di bawah mau pasang kipas, jadi susah gitu guys. Kayak mau nyolok susah, atau kalian mau pakai anggaplah
tambahan-tambahan slot untuk kabelan, untuk USB dan kawan-kawan, yang dimana nanti dia nubruk nih sama kipas yang bawah. Kalian tinggal tambahin si slot yang ini guys. Waduh, hujan nih guys, sorry ya kalau suaranya jadi audionya jadi kocak ya. Tapi mudah-mudahan tetap kedengeran ya. Oke, nah kalian sekali lagi ya, ini bisa ditambahin di bawah. Nah, habis itu kita tinggal pasang yang bagian kakinya. Nah, bisa dibalikin dulu seperti ini. Oke. Nah, jadi kalian bisa pasang kipasnya di area bawah sini, dan kalian tetap nyolok-nyolok di sini atau mau masang slot di sini, itu masih bisa teman-teman, masih lega ya. Gue sempat kepikiran, apakah kalau gue pasang seperti ini, kita bisa pasang motherboard ATX ke sini atau enggak? Cuman gue nggak mau ambil manuver teman-teman ya. Walaupun ini jadi lebih tinggi ke bawah, kayaknya memang gue saranin atau memang dari Paradox juga menyarankan motherboard yang maksimal di sini ya ukuran micro ATX aja teman-teman. Kalau kalian pakai yang ATX takutnya nanti malah kagak muat gitu. Kecuali kalian punya expansion ya, ini ada 2 gitu. Atau mungkin nanti next Paradox ngejual expansion ininya terpisah gitu. Ya. Ya. Ini kan baru 1 layer nih. Anggaplah Paradox nanti suatu saat ngejual lagi nih layer ininya 1 biji lagi gitu ya, si expansionnya. Jadi kalian bisa tambah 2 lantai, itu baru nanti kalian bisa pasang motherboard ATX. Cuman bagian-bagian bawah motherboard ATX-nya kagak bisa dibaut karena memang tidak ada lubang bautnya. Tuh ya, oke. Terus di bagian belakang, ini slotnya ada 5 ya, slot standar untuk micro ATX. Dan ini bukan yang sekali lepas, nggak bisa dipasang lagi ya. Ini tiap slotnya ada bautnya, jadi kalau misalkan kalian nggak pakai, kalian bisa lepas. Kalau misalkan kalau misalkan dipakai, slotnya bisa dilepas. Kalau kagak dipakai, slotnya bisa dimasukin lagi, gitu ya. Oke, segitu aja paling ya review singkat gue untuk casing Paradox Gaming Khasgar ini. Overall buat gue ini worth ya. Dan kalau gue pribadi, kalau misalkan rakitannya simple, gue nggak akan pakai extensionnya gitu, kayak simple aja lah. Atau misalkan kalian rakit pakai mini TX gitu guys ya, extensionnya kagak usah dipakai guys. Cukup 1 kayak gini aja gitu. Oke, nah, oke, 890.000 buat gue ini worth. Build quality bagus, casing bagus. Harusnya ngerakit di casing ini juga tidak akan menyusahkan kita teman-teman ya. Oke, masang power supply harusnya gampang. Terus ini di bagian sini ini harusnya bisa dilepas juga teman-teman ya. Jadi nanti kalian nggak akan kesusahan pada saat masang-masangnya ya. Gue coba lepas dulu deh, bisa dilepas gak ya si tulisan Paradox-nya ini. Oh, di sini ada 4 baut teman-teman. Harusnya sih masih bisa kita lepas. Oke. Asli ini termasuk review casing yang terlama guys, seumur-umur gue bikin konten. Nah, ya. Ternyata bisa dilepas ya. Jadi ini akan lebih memudahkan kita untuk proses rakitnya nanti. Oh. Jadi pada saat masang power supply atau masang VGA, ini bisa kita lepas. Jadi kita ngerakit di area sini bisa jauh lebih gampang teman-teman ya. Oke. Dan kalau kalian memasang fan di depan ya, si apa sih namanya ini teh, holder atau stand untuk graphic card kayaknya harus dilepas teman-teman ya. Karena kalau teman-teman masang kipas di depan ya, kalau teman-teman masang kipas di depan dan ini ada di sini, jadi kagak bisa dibaut guys ya. Wes gitu aja. Balik lagi, 890.000 menurut gue ini worth. Build quality bagus, proses rakit gampang. Yang kagak gua serak dari casing ini adalah kenapa casing yang mesh semua harus dikasih fan. Gua rasa ini mendingan dilepas aja. Oke. Kalau misalkan mau pakai fan ya ininya tempered glass aja, jangan yang mesh bolong-bolong gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan nih si RGB-nya. Sama ininya aja ya, yang untuk si power supply-nya. Daripada dibikin ngample seperti ini,
walaupun endingnya nanti akan ketutup ya, akan tetap rapi gitu teman-teman ya. Nih coba gue akan coba tutup deh bagian belakangnya. Nah, walaupun nanti ini akan ketutup seperti ini ya, tapi tetap aja ini jadi kelihatan kayak gimana gitu menurut gue, ada kabel di sini gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti dari sini juga akan ada kabel HDMI, nggak masalah juga sih. Cuman kalau gue lebih senang ini dimasukin aja ke sini gitu. Jadi si kabel extension power supply-nya ini dia nancep di sini gitu teman-teman, di area sini gitu. Jadi kita nyoloknya ke sini ya. Tapi itu mah selera masing-masing ya. Kalau kalian nggak masalah sama ini juga ya, agak apa-apa ya. Oke, next. Sebelum kita tutup, kita akan coba masukin ke dalam tote bag. Oke, ini dia ya tote bag-nya. Jadi, kalau misalkan teman-teman anggaplah lagi mau pergi ke suatu tempat gitu ya, kalian bisa pindahin PC ini, teman-teman ya, dengan memasukkannya ke dalam tasnya atau tote bag-nya ya. Dan ini bahan tote bag-nya menurut gue cukup kuat ya. Oke, ini bisa kita beginiin ya. Kalau kalian mau masukin berdiri ya. Tapi kalau misalkan kalian mau balikin casingnya terus masukin kainnya biar gampang ya nggak apa-apa. Oke. Ini tinggal naik-naikin secara perlahan teman-teman ya. Oke. Nah, sip, udah masuk deh ya. Jadi kalian tinggal bawa aja begini. Wih, lalu kalian pergi deh bawa kemana. Dan ini kuat teman-teman. Oh ya. Gokil. Seumur-umur gue beli casing yang dapat tote bag atau gue dikirimin casing, kayaknya ini deh yang baru pertama ada tote bag-nya ya. Seingat gue guys ya. Jadi gue nggak perlu banyak bicara soal casing ini, walaupun dia tadi udah banyak bicara juga ya. Oke, si Paradox Gaming Casgear ini 890.000 buat gue worth it teman-teman ya. Buat teman-teman, kalau misalkan minat, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Oh iya, kalau misalkan ini kalian pasang extension juga, ya anggaplah dipasang seperti ini juga masih muat ya. Jadi memang sama mereka sudah diperhitungkan teman-teman ya. Baik kalian mau pasang extension ataupun tidak, di tote bag-nya ini masih muat ya. Jadi ini casing kalau gue lihat memang untuk orang-orang yang suka bawa PC-nya kemana-mana gitu, bawa jalan-jalan ke sana sini ya. Dan kalaupun misalkan kalian ya kagak make si tote bag ini untuk untuk dibawa kemana-mana, ini bisa kalian pakai sebagai cover agar si casingnya nggak berdebu. Anggaplah kalian pergi gitu dari rumah seminggu atau sebulan, PC-nya kagak dipakai gitu ya. Kan kalau casing mesh kayak gini kan rawan berdebu teman-teman ya. Ya udah kalian tinggal bungkus kayak gini aja. Jadilah cover. Jadi bisa serbaguna juga si tote bag ini teman-teman. Baik bisa dijadiin tas ataupun dijadiin cover untuk casingnya ya. Ya wes segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ini review casing yang mungkin durasinya paling lama. Gokil Paradox Gaming, sekali lagi. Mantap produk lo. Gokil, mantap.